Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 5, saya akan mempraktekkan coaching bersama Ibu Eni di sini dengan kasus yaitu terdapat siswa yang memiliki karakter yang kurang baik di kelasnya dan orang tuanya yang tidak bisa kooperatif dengan pihak sekolah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai coach dan teman saya Ibu Eni akan bertindak sebagai coach ya. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya nih Bu Eni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ati gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, lama ya Bu En, kita nggak pernah ngobrol lagi nih Iya, semenjak betul. acara kemarin ya, Iya, masuk betul. Udah lama masuk Eni sama Bu Ati nggak ngobrol ya? iya, pas masuk pelajaran tahun pelajaran baru ya, baru kita Iya, ngobrol-ngobrol lagi nih Bu En. iya. Gimana? Kangen banget Bu. Iya nih, sama nih, biasalah sibuknya kalau awal tahun pelajaran baru itu sibuknya dengan administrasi segala macam. Oke, Bu En, gimana nih kabarnya dengan murid-murid yang baru bagaimana Bu En? Alhamdulillah kondusif Bu. Anak-anak terlihat antusias gitu mengikuti pembelajaran. Cuman ada satu yang bikin ganjel Bu. Apa sih, karena kelakuannya tuh beda gitu dengan yang lainnya, jadinya bikin ganjel, makanya ini pengen ngobrol sama Ibu, kalau Ibu ada waktu. Oke, ya ya ya, biasa ya Bu ya kalau awal pelajaran baru itu pasti ada Mhm, kita lama-lama menemukan siswa yang memang menurut kita itu kurang baik gitu ya. mhm. Oke, Bu En, apa sih yang menurut Bu En itu mengganjal gitu di hati Bu En untuk kasus siswa? Heeh, jadi siswa ini tuh rada ngejengkelin gitu ya, bikin gemes gitu, karena, namanya nah anak ini tuh tidak punya rasa tanggung jawab gitu Bu. Iya. Bolos. Nah, kemudian bolosnya itu nggak cuman dia sendiri, tapi dia ngajak temennya bolos gitu. Kemudian sikap dia tuh angkuh Bu, sombong gitu. Mungkin karena latar dia sebagai anak pejabat gitu ya. Oh, Jadi iya. dia merasa, dia punya kelebihan sebagai seorang anak pejabat gitu. Nah, dia tuh sering Iya. izin, sering bilangnya sih sakit, tapi ketika dikonfirmasi malah justru bolos gitu. Kemudian yang bikin saya nggak enak, mengganjal lagi, yang bikin saya apa, kesel lagi orang tuanya itu jadi sepenuhnya menyerahkan urusan anaknya ke sekolah gitu. Jadi seakan-akan semua pendidikan anaknya itu ya udah sekolah yang ngurus, orang tua tidak bertanggung jawab apapun gitu Bu. Jadi kan gemes kan ya Bu ya? Iya iya iya. Wah 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 wah, udah mulai ini ya, ada konflik ya ini ya. Iya, jadi mengganjal gitu di hati. Makanya saya pengen ngobrol sama Ibu, jadi solusinya apa gitu ya, biar biar ganjalan ini hilang gitu ya. Ya, Bu En, saya konfliknya itu kan Yang antara biru kan apa? siswa dengan orang tua ya, Bu En. Menurut Bu En nih, siswa yang baik itu seperti apa ya Bu En ya? Mhm. Siswa yang Aku baik tinggal biru tentu yang akademik lagi yang kurang biru nih. hormat gitu sama guru, kemudian karakternya baik, Kan oke, sopan, maksudnya oke kemudian nih ya. Biru aktif di akademik lagi. kelas gitu ya, interaktif dan mengikuti aturan yang ada di sekolah gitu. Terutama ya karakter sopan santun dan hormatnya itu menurut saya yang baik itu. Tidak tidak berasum ke akademik dan sebagainya, tidak. Yang anak itu aktif, sopan, santun, baik gitu. Sepakat Bu En, sepakat banget. Dan menurut Bu En itu kalau orang tua yang baik itu berarti seperti apa Bu En? Orang tua yang mau memahami anaknya, kemudian melihat anaknya dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya Iya sudut iya, pandang, "Itu tuh anak saya," gitu, yang selalu betul. benar, selalu disayang, tapi melihat dari sudut pandang orang lain juga, misalnya guru yang sehari-hari menemani anaknya belajar, gitu. Jadi, ketika terjadi komunikasi dengan, orang tua,
orang tua tidak berpikir, "Oh, ini guru saya pilih-pilih atau bagaimana gitu ya, atau wali kelasnya." Tapi ya mungkin pandangan wali kelasnya seperti itu, jadi disinkronkan ya, dikomunikasikan gitu. Jadi yang orang tua yang baik itu menurut Bu Eni adalah yang bisa bekerja sama dan komunikatif ya, Bu En ya. Ya, ya Bu, Iya begitu. ya, paham-paham Bu En, setuju sekali. Bu Mhm. En, misalnya nih ada nilai nih buat Banu Mhm. antara rank 1 sampai 10 nih. Banu di tempat yang mana nih untuk kondisi karakter seperti ini nilainya mau dikasih berapa? Nilainya 4 4. Bu. Iya, karena menurut saya Ya, levelnya Banu itu masih jauh dari kriteria jauh ya. murid baik yang saya harapkan gitu. Iya ya. Luar 4, biasa nih iyalah ini. 4 Bu. Tantangan buat Bu Eni ya. Oke Bu En, Iya. selama Mhm. ini nih yang sudah dilakukan untuk Banu, masalah Banu sama Bu Mhm. Eni itu langkah-langkahnya sudah ada belum Bu En sebelumnya ini? Sudah Bu, awalnya Sudah. saya secara Mhm. pribadi gitu ya Mhm. memanggil Banu untuk ngobrol lah gitu, supaya saya Iya. juga lebih dekat dengan Banunya, diajak ngobrol, bukan kenapa ya, apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu, kemudian apakah ada masalah di rumah, atau misalnya apakah dia punya masalah di sekolah gitu. Cuman dari hasil perbincangan itu saya tidak terlalu mendapatkan jawaban yang pas, karena terkadang jawabannya tidak konsisten, mencela-mencela gitu ya. Kadang Mhm. pernah beberapa kali saya panggil, hari ini bilangnya begini, besoknya bilangnya begitu. Jadi saya nggak punya pegangan untuk, sebenarnya si Banu ini kenapa gitu. Mmm. Seakan ada yang ditutupi gitu. Betul betul. Jadi Bu En merasa bahwa anak tersebut, ada backing ya Bu ya, Ya. backing orang tuanya Mhm. mungkin seorang pejabat itu ya, jadi Yap. menyalahgunakan seperti itu ya Bu En ya. Oke Bu Mhm. En, langkah lain lagi mungkin Bu Eni yang akan dilakukan oleh Bu Eni apa ini? Apa ya Bu? Mhm. Kalau saya sih punya rencananya gini, tapi belum rencana pertama sih ya. Kalau Iya iya. rencana pertama sih, kan, dulu wali kelasnya itu Bu Rahma ya. Nah, Iya. saya tuh pengen Mhm. ngobrol dulu sama Bu Rahma, Mhm. menggali semua informasi dari Bu Rahma ketika dia di Betul. kelas sebelumnya itu seperti apa, Iya. gitu. Cuman pernah dengar selentingan sih katanya orang tuanya itu ya memang tidak mendukung, Mmm. komunikasi yang baik gitu, malah seringnya menyalahkan kalau misalnya anaknya kenapa-napa, atau misalnya diajak komunikasi atau ditanya oleh guru, dibilangnya disalahkan atau bagaimana gitu. Jadi saya masih mungkin harus menggali informasi lebih lanjut lagi dari Bu Rahmanya. Mhm. Alhamdulillah itu juga sudah merupakan upaya ya, Bu, ya. Nah, Yap. kira-kira ada lagi nggak, Bu, nih upaya yang akan dilakukan sama Bu Eni? Karena ini konflik ya, ini Ya, antara mhm, anaknya dengan, orang orang tua tuanya juga, gitu. mhm Nah, mhm. kira-kira apa lagi nih, Bu En, yang akan dilakukan langkah-langkahnya Saya kayak merasa bingung gitu berarti dengan orang tuanya, menurut mereka menyerahkan mhm. pendidikan Banu kepada sekolah, tapi ketika dikomunikasikan bahwa Banu begini-begini, tidak terima gitu. Nah, Mmm. mungkin saya butuh dukungan dari guru BK mungkin ya, Bu Ati, dalam hal ini untuk Iya iya. memfasilitasi pertemuan antara saya dengan, orang tuanya gitu. Karena mau tidak mau orang tuanya harus tahu bahwa kondisi anaknya seperti ini dan Betul betul. harus pahami juga bahwa pendidikan itu kan bukan tanggung jawab guru di sekolah. Anak di sekolah kalau palingan sampai jam 2 atau jam 3 lah ya. Selebihnya kan bersama orang tuanya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi pengen didampingi ibu sama guru BK ya Nah, iya iya. begitu, mhm. Oke, Bu En, setuju banget loh itu ide yang bagus ya nanti Mhm untuk guru BK yang akan ikut memfasilitasi mhm pertemuan antara orang tua dan Banu gitu ya. mhm Oke, Bu mhm. En. Nah, ada lagi nggak Bu En untuk mensiasati nih Banu Mhm. di dalam kelas itu? Ada lagi nggak nih? Saya lihat Banu itu nggak bisa diem ya. Mungkin Iya, kalau betul. dites pakai angket gaya belajar, ini Iya. anak mungkin kinestetik gitu. Jadi, nggak bisa diem di tempat. Kalau kalau Iya, iya. pembelajarannya hanya dengan teori saja, Betul. dijamin besoknya dia nggak akan masuk sekolah lagi, gitu. Jadi Jadi gimana nih? mungkin, Mhm. pembelajarannya ya, metodenya harus diganti menurut Bu Ati.
Oh Sekarang gitu kan, ya? pembelajaran berdiferensiasi ya, kita bisa diferensiasi produk, bisa diferensi konten. Mhm. Nah, mungkin itu cocok untuk si Banu. Nanti saya mau petakan dulu deh, materi mana ya kira-kira Mhm. yang bisa, memfasilitasi supaya Banu betah di kelas, mau belajar gitu. Luar biasa Bu En tuh idenya ya. Jadi keluar nih mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu En ya. Iya ya, jadi Di keluar kelas ide-ide ya Bu Ati ya kalau udah ngobrol iya. gini. Oke Bu En, nih tadi kan dengan keadaan orang tuanya yang sulit untuk diajak kerjasama, seolah-olah Mhm. mendukung dengan karakter Banu. Banu juga belum muncul karakter yang baik gitu ya. Dan Bu Eni tadi juga sudah mengutarakan langkah-langkahnya ya Bu Eni ya. Ya, Nah, rencana luar saya biasa begitu. tuh ide-idenya luar biasa banget itu juga Mhm. menginspirasi saya Bu En. Nah, kira-kira kapan Bu En tuh rencana yang akan dilakukan oleh Bu Eni yang tadi luar biasa Nah. bagus tuh idenya? Secepatnya mungkin Ibu, karena saya tidak ingin membiarkan Banu terus berlarut-larut Iya, betul. dalam posisi yang tidak baik gitu ya. Karena Mhm. tugas kita kan mengarahkan, kalau anak Iya, dibiarkan saja nanti takutnya dia benar-benar udah menyimpang gitu. Mungkin iya. dalam, saya mau ketemu dulu lagi, ketemu lagi dengan Bu Rahma, kemudian mau menghubungi dulu guru BK, koordinasi dulu, Mhm. mungkin sekitar sekarang hari Selasa ya? Iya. Mungkin hari Kamis lah, Bu Ati, Wah, kayak rencananya begitu. iya, luar biasa Bu En untuk pembelajaran berpihak pada murid ya. Greget nih Mhm, saya juga. greget. Penasaran nih setelah Bu Eni nanti melakukan hal-hal tadi ya, langkah-langkah tadi, pengen tahu nih progres perubahan Ah, daripada siap siap. orang tuanya dengan Heeh, Banu ya gitu. heeh, Mudah-mudahan nanti menjadi lebih iya. baik lagi Siap gitu. Bu, nanti kita kalau udah ada progresnya, ini ketemu Ibu lagi ya, ngobrol lagi ya. Oke Bu Eni, nih setelah kita bincang-bincang Heeh. ngobrol-ngobrol, apa yang dirasakan oleh Bu Eni nih? Alhamdulillah Ibu udah agak plong, terus keluar gitu ya ide-ide yang tadinya cuman di benak saya, di pikiran saya gitu. Oh iya ya, ternyata ternyata banyak yang bisa kita lakukan gitu. Yang penting kitanya ada kemauan dan kita dalam posisi kita ingin mengarahkan anak untuk ke arah kebaikan gitu. Luar biasa, yang paling salut itu tadi, pembelajaran berdiferensiasi itu, Mhm. keren Bu En, saya sangat tunggu Ya, banget nih progresnya Bu En. siap. Cukup Bu En, ada lagi yang mau disampaikan? Barangkali hal lain Eee, yang lain lagi? saya rasa cukup Bu Ati, nanti kalau misalnya sudah ada progresnya saya ketemu lagi Bu Ati nggak apa-apa ya? Nggak ganggu Oke, lagi ya? nggak apa-apa Bu En, kita saling sharing ya, Ya, saling, terima kasih banyak. ini. Oke Bu En, terima kasih, Oke. nanti ketemu lagi nih, kebetulan udah mau bel masuk nih Bu En ya. Iya, Makasih ya Bu terima En kasih ya, Bu Ati. yo Iya, sehat-sehat selalu, yuk assalamualaikum Bu En. waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, senang sekali nih saya bisa ketemu baik, dengan Bu En nih. eee, iya, Ibu saya sampaikan dulu ininya ya, Oke. kasusnya ya. Mhm. Jadi, Bu Ati adalah seorang guru BK di sebuah sekolah menengah atas. Di samping menjadi guru BK, beliau juga ditugaskan untuk mendampingi siswa, memberikan materi P5 setiap minggu kedua dan keempat. Pada awalnya tidak terjadi permasalahan di kelas yang diampu oleh Bu Ati, namun kemudian, akhir-akhir ini terjadi permasalahan di mana Bu Ati tidak merasa nyaman karena kelasnya tidak kondusif dan Bu Ati merasa tidak bersemangat untuk ke kelas itu. Masuk ke kelas itu Kemudian ya. kemudian Bu Ati menemui Bu Eni yang berperan sebagai wakase kesiswaan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu En. Waalaikumsalam Bu Ati. Sibuk aja Bagaimana nih ini kasih kabarnya? alhamdulillah. Bu Eni, ada waktu nggak nih Bu Ya. Eni? Saya Oh mau ya, teh nih Bu Eni nih. iya iya, ayo ayo Ibu silahkan, saya udah lama juga ya nggak ngobrol sama Ibu ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu?
Iya Bu Eni, ini saya itu kan ada permasalahan di Mhm. kelas ya Bu Eni ya. Mhm. Yaitu saya itu kan kebetulan sekarang itu ditugaskan sebagai pemateri P5 gitu ya, Mhm. di kelas 12 IPS 2 pada Mhm. minggu kedua dan keempat ya. Mhm. Jadi di sini, apa ya, ingin mendapatkan atau berbincang-bincang, mudah-mudahan nanti Bu Eni bisa, memberikan solusi nih atas, permasalahan Oke. saya gitu ya. Jadi di Iya. kelas 12 IPS 2 itu awalnya saya baik-baik saja gitu, enjoy Mhm. gitu di kelas tersebut. Mungkin karena pada jam terakhir ya itu jadi anak-anak kok lama-lama, kurang kondusif, tidak Mhm bisa mhm. apa namanya, tidak bisa mengikuti, pembelajaran gitu ya. Eee, Mhm. nah oleh karena itu saya, di sini kok setelah 2 bulan ya, 2 bulan melihat sulit sekali gitu anak-anak itu untuk konsentrasi Mmm. gitu Oh, di dalam begitu. dengan aktivitas masing-masing gitu, seperti Mhm. itu. Jadi saya Oke. takutnya nanti tidak tersampaikan gitu, Mhm mhm. apa namanya, project yang memang harus dihasilkan dari kelas 12 IPS 2 gitu. Mhm. Nah Jadi menurut dari obrolan ya ini Bu Ati menginginkan, ada solusi gitu ya yang, bisa betul. diterapkan untuk menangani masalah di kelas, yang Bu Ati tangani. Tadi Ibu menyebutkan bahwa, kelas itu tidak kondusif ya Bu ya? Tidak kondusifnya itu Betul. seperti apa Bu? Ya, tidak kondusif itu seperti tidak normal di dalam kelas, Bu, Mhm. gitu. Saya Mhm. memberikan materi, ada yang, tidak semangat untuk mendengarkannya, gitu ya. Mhm. Ada yang ngobrol aja, gitu. Ada Mmm. juga sih yang memperhatikan, cuman kan jadi yang fokus itu terganggu dengan temannya yang Mhm. tidak bisa diam, gitu ya. Ah hah. Lalu seperti tidak bersemangat. Mmm. Aktifnya dengan kegiatan sendiri-sendiri Sendiri. gitu. Sementara kan ini Jadi kalau penguatan project itu kan kadang, kita memang seperti apa ya, harus tersampaikan gitu, mhm mhm. supaya nanti Oh, mendapatkan produk yang dihasilkan gitu. yap. Menurut Bu Ati ini kondisi kelas ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa itunya, Ya, skalanya Bu? oke, karena masih ada ya, ada, murid yang memang mau memperhatikan gitu ya, Mhm walaupun nanti lama-lama nggak, konsen gitu ya. Itu mhm. saya kasih level 5 mungkin ya, Bu, ya, 5. kelas 12 IPS 2 ini. Oke, awalnya tidak seperti ini ya Bu ya, tapi sekarang Betul, belakangan tiba-tiba kondisinya tidak kondusif. Menurut betul. Ibu apa ya yang menyebabkan siswa di kelas ini jadi perilakunya seperti ini? Iya, saya jadi berpikir apakah ini karena jenuh dari pagi sudah belajar terus, kan ini kan posisinya, di jam terakhir, Bu, En, gitu ya. Ya ya, oke. Apakah ada yang harus dirubah gitu ya dengan Mhm materinya gitu kan, yang harus saya, apa, metodenya mungkin yang harus saya mhm rubah pada jam terakhir, apakah memang, kurang bersemangat kelihatannya karena saya juga mhm terlihat capek gitu pada jam terakhir, mhm jadi saya juga mengevaluasi lagi nih untuk diri mhm. saya sendiri, apa, Eee, baik iya, untuk oke. materinya ya gimana, Bu, En? Selama ini, apa yang sudah Ibu lakukan dalam menangani suasana yang tidak nyaman ini? Apa ya, hanya ini saja sih Bu Eni, pemberi apa ya, video-video mungkin ya, Mhm materi-materinya itu, mhm eee, kurang, mungkin kurang, memberikan apa ya, peran kepada siswa. Jadi siswa itu merasa mmm, saya saja yang memang, mhm. Oke, apa jadi namanya, sebagai ya, apa yang harus memberikan materinya saya saja. Jadi, mhm, siswa kayak kurang, dilibatkan gitu, seperti itu, eee, Bu. materinya tentang apa Ibu? Materinya itu tentang kewirausahaan, Bu. Mmm,
Makanya ini kan lumayan nih harus mengeluarkan produknya, menghasilkan produknya yang memang tentang kreatifan siswa gitu. Oke. Jadi dari materi tentang kewirausahaan ini, tujuan pembelajarannya apa Bu yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya itu yaitu siswa menjadi mempunyai ide kreatif untuk menjadi entrepreneur gitu. Dari segi usaha, kewirausahaan, baik di bidang apa saja gitu, dapat memanfaatkan produk-produk gitu atau bahan-bahan gitu yang bisa akan menjadikan usaha gitu bagi mereka nantinya gitu. Oke. Menurut Bu Ati nih ya, berkaitan dengan tadi tujuan pembelajaran itu, apakah siswa di kelas tersebut, ada yang memiliki jiwa kewirausahaan? Awal masuk itu ada Bu, sudah terlihat gitu. Sudah terlihat ketika masih 1 bulan sudah terlihat kan ya, sudah terlihat, oh ini nih ada nih bibit untuk menjadi entrepreneur gitu. Lama-kelamaan siswa tersebut saya sudah lihat apa kemampuannya terkontaminasi deh dengan temennya yang memang di kelas nggak bisa diam gitu. Wah, sudah jadi Oke. menurun tuh untuk apa kemampuan jiwa entrepreneurnya. Jadi dilihat dari ide-idenya gitu yang tadinya sangat bagus, jadi sekarang malah apa ya Bu, apa ya Bu gitu seperti itu. Seakan-akan mereka membutuhkan rangsangan, apakah seperti itu, Bu? Iya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi apa ya? Jadi saya juga berpikiran apakah ini harus ada yang dirubah dengan media saya gitu ya. Nah, ya. Seperti Kira-kira nih itu. rencana Bu Ati seperti apa? Ya rencananya tadi kan sudah terpecahkan ya Bu ya. Saya jadi mengevaluasi diri sendiri bahwa ini kan di jam terakhir ya. Berarti harus ada bagaimana menciptakan siswa itu menjadi lebih aktif gitu ya. Lebih interaktif. Mungkin saya nanti akan memberikan strategi pembelajaran misalnya dengan memberikan contoh video-video yang lebih menarik, lalu memberikan apa ya yang sekarang itu lagi tren itu entrepreneur muda mungkinnya seperti itu. Dan bisa juga nanti anak-anak disuruh bermain peran. Nah, gimana caranya ketika dia sudah menjadi entrepreneur muda yang sukses gitu. Mungkin nanti saya akan rubah dari strateginya ya Bu ya, strategi pengajaran saya gitu. Seperti itu yang akan lebih siswa itu lebih aktif atau merasa dilibatkan mungkin ya Bu ya. Wah, Bu Ati rencananya cemerlang sekali, menarik Ya sekali. jadi saya udah ngobrol jadi keluar nih ide-ide ya. Ya. Nah, sepertinya romannya sudah mulai berubah yang tadinya nggak bersemangat, sekarang sudah tersenyum full. Bagaimana perasaan Bu Ati? Ya, alhamdulillah Bu Eni, jadi saya agak lega nih. Tadinya nggak terpikirkan gitu. Saya tadinya menyalahkan siswa aja gitu. Terus siswa aja yang memang kayaknya siswanya ini yang kurang aktif. Ternyata memang saya juga yang harus dievaluasi Bu En. Apalagi di jam terakhir. Oh, ternyata harus ada trik-trik dan Trik jitu-jitu ya. khusus ya Bu Betul ya, ya. di trik khusus di Untuk jam terakhir. mensiasati Oke. iya betul, untuk mensiasati Eh, anak menjadi apa, semangat gitu, aktif di jam iya. terakhir gitu. Kapan Ibu mau melaksanakan rencana-rencana yang cemerlang ini? Ya, insya Allah nanti ini kan baru kemarin ya masuk itu di minggu keempat kan baru kemarin ya. Nanti akan di minggu kedua ya Bu En, minggu kedua nanti langsung saya terapkan gitu yang tadi sudah Terapkan. diceritakan oleh ke Bu Eni gitu.
Ya, oke. Ibu, komitmennya bagaimana Bu nih untuk menjalankan ide-ide cemerlangnya ini? Aduh, saya antusias sekali ya mendengarkan ide-idenya. Komitmennya saya akan terus ya untuk, melaksanakan tadi yang sudah saya sampaikan dan, Mhm. pasti saya perlu dukungan ya Bu En ya, yaitu Ya, bentuk dengan, dukungannya bagaimana Bu Ati? ya, dukungannya yaitu mungkin dengan, teman-teman sejawat ya Bu Eni Mhm, yang sama-sama, diberikan tugas, penguatan projek P5 mhm. itu ya, dan saya akan sering, berdialog ya, berkomunikasi dengan teman-teman sejawat saya gitu, untuk Oke. memberikan, umpan balik, dari Mhm. hasil apa namanya, produk-produk atau penguatan P5 di sini gitu. Wah, menyenangkan sekali mendengarkannya. Saya Iya, malah jadi, menunggu gitu ya, bagaimana progres dari rencana-rencana Bu Ati ini ke depannya. iya, ya mudah-mudahan doakan ya, sayanya selalu semangat walaupun di jam terakhir tuh di Semangat. kelas itu. Oke, Bu Ati, saya tunggu progresnya, barangkali nanti kita Iya, ngobrol-ngobrol lagi ya, mhm. sambil Terima jajan gitu kasih di ya Bu kantin. En, sudah menyempatkan Wakase Kurikulum biasa suka apa, sibuk gitu ya, tapi bisa disempatkan nih ngobrol dengan saya nih. Ya, sama-sama Bu Ati, kita saling Oke. berbagi ya, karena kalau sudah ngobrol tuh, biasanya ada saja yang jalan-jalan yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah gitu. Betul, Bu En. Makasih banyak ya, Bu En ya. Ya, ini Sama-sama Bu kebetulan, Ati. sudah ada lagi nih di ruang BK yang mau ketemu dengan saya. Terima Oke, kasih ya, Bu En, semangat semangat Bu Ati. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi